Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065. Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-12 dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Materi yang kali ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pemikiran dari Keynes. Ada 3 poin pokok. Poin yang pertama itu karya-karya Keynes. Keynes ini sebagai seorang pakar ekonomi, ia banyak menulis buku. Pada tahun 1913 ia menulis buku dengan judul Indian Currency and Finance, yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah ekonomi moneter. Kemudian pada tahun 1923 ia menulis lagi itu buku A Tract on Monetary Reform. Ia memperlihatkan keprihatinannya terhadap perubahan yang terjadi dalam daya beli uang gitu. Kemudian dalam bukunya yang berjudul The Economic Consequence of the Peace, ia banyak mengkritik cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang menang Perang Dunia Pertama seperti Amerika, Inggris, dan Prancis dalam menekan negara-negara yang kalah dalam peperangan Dunia Pertama itu, seperti yaitu Jerman gitu. Walaupun dalam perjanjian Versailles ia memiliki pemerintahan Inggris. Si Keynes ini mewakili pemerintahan Inggris. Namun ia tidak urung mengkritik cara-cara yang digunakan negara-negara yang menang perang tersebut gitu. Karena negara pemenang perang pertama itu menekan Jerman dengan syarat pembayaran utang perang yang begitu berat gitu. Jadi dalam buku tersebut ia mengisyaratkan bahwa tekanan dari negara-negara yang menang tersebut terhadap Jerman itu menimbulkan kemarahan gitu terhadap masyarakat Jerman. Dan benar saja apa yang diramalkan oleh Keynes ini pada tahun 1919 menjadi kenyataan setelah 20 tahun berikutnya. Kemudian bukunya yang lain yaitu berjudulkan A Treatise on Money, yang terdiri dari 2 volume. Volume pertama itu berisikan tentang khusus menyajikan teori-teori tentang arti dan peran uang dalam perekonomian secara murni gitu. Kemudian volume yang kedua itu berisikan tentang penjelasan bagaimana teori-teori tentang uang tersebut itu diterapkan dalam perekonomian gitu. Kemudian bukunya yang berjudul The General Theory itu ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 30-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik maupun neoklasik gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kritikan Keynes terhadap teori klasik. Nah, kaum klasik ini kan percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada mekanisme pasar itu akan selalu menuju ke keseimbangan atau equilibrium. Nah, kaum klasik juga mempercayai bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh gitu atau full employed. Nah, maka di bawah sistem pada mekanisme pasar tersebut tidak ada pengangguran gitu katanya. Pekerjaan terpaksa menerima upah yang rendah daripada tidak sama sekali gitu. Dengan tingkat upah yang rendah tersebut, maka perusahaan akan banyak mempekerjakan tenaga kerja gitu. Sehingga apa? Sehingga akan terjadinya pengurangan pengangguran gitu menurut si teori klasik ini gitu. Namun pandangan klasik tersebut itu tidak diterima oleh si Keynes ini. Karena menurut si Keynes ini, menurutnya dalam kenyataan pasar
tenaga kerja itu tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik itu secara keseluruhan gitu. Jadi dimanapun para pekerja itu pasti akan punya semacam serikat kerja gitu atau labor union gitu yang akan memperjuangkan hak-haknya atau kepentingan buruh tersebut dari penurunan tingkat upah gitu. Walaupun tingkat upah itu turun dinilai kecil, jika tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun gitu. Jika upah dari para buruh ini rendah, maka pendapatan masyarakat itu akan turun gitu. Hal ini akan menyebabkan daya beli masyarakat juga akan turun. Maka itu akan mendorong harga-harga juga akan turun gitu. Jadi dan jika harga-harga yang turun itu, maka nilai produktivitas marginalnya juga akan turun gitu. Dan jumlah tenaga kerja pun yang akan diminta oleh perusahaan itu akan turun juga gitu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya itu akan berdampak pada pengangguran juga secara luas gitu. Kemudian selanjutnya itu masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, yaitu tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, si Keynes ini sangat merekomendasikan agar suatu perekonomian itu tidak diserahkan secara seluruh begitu saja pada mekanisme pasar gitu. Nah, hingga batas tertentu justru peran pemerintah ini justru lebih diperlukan gitu. Misalnya terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluaran untuk proyek-proyek padat kerja gitu. Dengan begitu, maka akan banyak tenaga kerja yang menganggur itu bisa bekerja lagi gitu, dan pendapatan masyarakat pun akan meningkat atau naik gitu. Nah, jika harga naik, pemerintah pun juga bisa menarik jumlah uang beredar dengan meningkatkan tingkat pajak gitu. Nah, dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat diambil, si Keynes ini lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal gitu. Yaitu dengan kebijakan fiskal ini pemerintah bisa mempengaruhi jalannya suatu perekonomian gitu. Jadi jika kaum klasik menganggap tidak diperlukannya campur tangan pemerintah terhadap suatu perekonomian, justru si Keynes ini mengharuskan adanya campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian di suatu negara gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.